Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Valen Mendes Ambihuku, NIM 1915093001. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat, yaitu tentang komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi yang efektif, jadi di sini yang saya ambil yaitu teori menurut Awe Wijaya dengan Dedi Mauliana. Yang pertama, komunikator menghargai setiap individu, orang maupun kelompok yang dijadikan sasaran komunikasi. Hal ini menyarankan bahwa seorang yang melakukan komunikasi bisa menempatkan diri, tidak menganggap dirinya sebagai orang yang paling tahu dan paling benar. Dan kedua, komunikator harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Di setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap yang positif. Hal ini akan sangat sulit dilakukan manakala orang tersebut tidak dapat dikritik atau tidak siap menerima kritik. Menerima kritik memang tidak mudah, tetapi kemampuan untuk menerima apapun masukan dengan sikap baik akan membawa pengaruh positif pada orang tersebut. Dan bagian ketiga itu ada pesan diterima oleh penerima pesan dan dapat didengarkan dengan baik. Jadi hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Seringkali melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok, tetapi pesan tidak dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya suara di telepon putus-putus ataupun mikrofon yang mendukung, atau suara di telepon yang terlalu lemah. Beberapa hal tersebut itu mengakibatkan penerima pesan kesulitan memahami isi pesan. Akibat selain tidak respon memberi pesan, justru tidak akan didengarkan ataupun diperhatikan. Di sini juga ada kejelasan pesan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi. Jadi hampir mirip itu efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Maka bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya apabila memberi pesan menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan, dan akhirnya umpan balik juga tidak akan muncul. Demikian juga bila memberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan pesan akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan latar belakang penerima pesan, maka akan muncul berbagai interpretasi. Akhirnya isi pesan akan bergeser dan komunikasi tidak dapat
mencapai tujuannya. Oke, bagian 5 juga ada berkaitan dengan sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai dan mendengarkan orang lain. Oke, sekian itu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.